Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di video pembelajaran by Evita Mara dengan NPM A1M020023 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan membahas tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah, yang dimana materi pokoknya yaitu yang pertama konsep manajemen mutu sekolah menengah, yang kedua sasaran mutu pendidikan, yang ketiga karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Konsep manajemen mutu sekolah menengah ini mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan output pendidikan dan sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP No 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah ini adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah atau SMP, SMA, SMK, atau MA, guna tercapainya tujuan pendidikan. Materi yang kedua yaitu sasaran mutu pendidikan. Sasaran mutu pendidikan ini memiliki 3 proses, yaitu yang pertama input, yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dana pendukung cukup. Yang kedua itu proses, yang ini terdiri dari KBM, metode dan pengujian efektif organisasi atau manajemen administrasi, baik hubungan masyarakat atau industri erat, kegiatan ekstrakurikuler aktif, semarak, dan pengendalian mutu efektif. Yang ketiga itu output, nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, kepercayaan masyarakat tinggi. Pembahasan yang ketiga yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah yang bermutu, yang pertama yaitu memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Dan keempat, memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima, memahami kurikulum dan pengembangan. Yang keenam, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat. Yang ketujuh, memiliki visi dan misi. Yang kedua itu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa ada 6 sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang pertama itu berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua itu cerdas, kreatif,
dan inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir, yang keenam, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Yang ketiga itu dimensi mutu sekolah, yang dimana dimensi mutu sekolah ini menurut Martinez ada 6 mutu sekolah yang terdiri. Yang pertama itu melaksanakan kegiatan sesuai fungsi atau tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua itu memiliki keunggulan. Dan yang ketiga terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat kondisi nyaman, menyenangkan. Yang kelima menampilkan fisik maupun kegiatan menarik. Yang keenam mengesahkan atau profit. Yang keempat yaitu fokus manajemen sekolah menengah, yang dimana pengelolaan sekolah menengah ini terfokus pada yang pertama itu pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance atau scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Yang keempat, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Yang kelima, itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dan perkembangan ICT-nya. Itulah materi yang bisa saya bahas. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.